Reruntuhannya tersembunyi di gelapnya kedalaman laut, tertutup rumput laut, rusak oleh waktu. Kota Atlantis diperkirakan ada 12.000 tahun lalu, kemudian kota ini tenggelam dan selama berabad-abad orang-orang mendengar cerita tentang kota ini. Banyak orang mengira Atlantis hanya pulau biasa, tapi banyak legenda menceritakan sebuah kekaisaran yang berkuasa. Atlantis seharusnya menjadi salah satu kota terkaya dan paling menarik pada masanya. Kamu bakal kaget kalau melewati gerbang tengahnya, dekorasi indah dan patung marmer menjulang ada di mana-mana. Konon, seluruh kota ini ada di bawah laut sekarang. Sebagian orang meyakini Atlantis berada di dasar laut segitiga Bermuda. Bahkan ada yang berkata, piramida bawah laut di Atlantis lah yang menyebabkan semua pesawat, manusia, dan kapal hilang secara misterius di sana dan gak bisa dilacak lagi. Menurut cerita itu, pada akhir tahun 1960-an, ada sekelompok pemburu harta karun yang menemukan reruntuhan kota tua. Mereka menemukannya saat melakukan penyelaman di wilayah Bermuda lepas pantai Miami. Mereka menceritakan reruntuhan kota yang menarik dan menyebutkan piramida kaca yang mereka temukan di sana. Mereka berkata piramida itu lebih besar dari piramida lain, bahkan dari piramida di Mesir. Tapi tentu saja semua itu cuma cerita. Tapi hal-hal aneh memang terjadi di wilayah itu. Misalnya arus air yang kencang atau pusaran kuat yang sesekali terjadi, segitiga Bermuda adalah salah satu tempat terbaik untuk dieksplorasi para peneliti. Mereka meneliti mineral, dasar laut, dan arus teluk di sana. Mereka mempelajari pengaruh samudra terhadap cuaca, struktur geologi kerak bumi di bawah dasar laut, tentunya menarik banget kan? Titik terdalam di Samudra Atlantik terletak di segitiga Bermuda. Peneliti sudah banyak melakukan penelitian dan pengeboran untuk mencari tahu ada apa di bawah dasar laut wilayah itu. Ada berbagai bentang alam dasar laut yang keren di segitiga Bermuda. Kamu jarang melihatnya di tempat lain di bumi, terutama kalau kamu ingat bahwa wilayah samudra ini relatif kecil. Lihat landasan dengan tepi dangkal ini. Ada juga plato, dataran, dan palung laut dalam. Kalau kamu percaya segitiga Bermuda itu semacam perangkap, kamu nggak salah sih, karena struktur geologinya rumit. Ada beberapa gunung laut di wilayah timur dan utara segitiga ini, kebanyakan nggak ada namanya, dan beberapa setinggi 200 meter. Pada ketinggian itu, gunung ini dianggap bukit biasa di permukaan. Tapi di laut, bukit bawah laut ini seperti gunung kecil, bentuknya entah lonjong atau bulat, dan kamu bisa melihatnya dari atas. Ada lebih banyak gunung laut di Pasifik daripada di Atlantik. Dunia bawah laut di Atlantik gak begitu beragam dibandingkan di Pasifik, kecuali di segitiga Bermuda. Gundukan batu kapur yang terbentuk di dasar segitiga ini memiliki kedalaman hampir 6 km. Dan seluruh lapisan tebal ini terdiri dari bangkai makhluk-makhluk purba yang kecil. Pada tahun 2019, sekelompok ahli geologi menerbitkan artikel yang menyatakan bahwa segitiga ini terbentuk akibat aktivitas vulkanis yang kuat. Selama bertahun-tahun, orang-orang meyakini gunung berapi purba yang sudah lama punah membawa kepulauan Bermuda dari dasar laut. Jadi menurut sebuah teori, kepulauan Bermuda terbentuk karena disrupsi dalam aliran magma. Potongan lempeng purba yang sudah masuk mantel muncul ke permukaan, lalu tercampur. Seperti itulah pembentukan banyaknya gunung berapi di laut. Dari pengetahuan ini, penulis fiksi ilmiah membiarkan imajinasi mereka liar. Mereka menceritakan makhluk seram dan kota atau pulau mistis yang tersembunyi di bawah semua lapisan itu. Kisah-kisah misterius ini bikin orang mencetuskan teori sendiri. Pada abad ke-15, seorang pria terkenal bernama Christopher Columbus menjalankan ekspedisi yang kemudian menjadi ekspedisi paling hebat dan paling penting. Dia salah satu orang pertama yang menceritakan wilayah misterius yang kemudian disebut segitiga Bermuda. Wilayah ini sebelumnya bernama Kepulauan Somers dari nama pahlawan angkatan laut dan privateer Inggris George Somers. Tapi penjelajah asal Spanyol Juan de Bermúdez menemukan pulau ini tahun 1505. Maka wilayah ini terkenal dengan namanya sekarang.
Jadi Columbus menyebutkan pemandangan yang cukup aneh di wilayah ini, mulai dari cahaya mirip lilin yang naik turun di kejauhan, dan dia langsung memberitahu awak kapalnya, serta meminta mereka melihat cahaya yang terus muncul dan hilang itu. Dia menceritakan bintang yang sepertinya bergerak di langit, jarum kompas mereka juga terus bergerak, tapi hal paling aneh yang dia katakan adalah dia melihat benda berkilau yang keluar dari laut dan melesat ke langit. Banyak orang sekarang percaya nggak ada yang aneh di sana. Itu pasti cahaya dari kapal lain atau dari pantai, tapi Bermuda bikin kita tertarik sampai sekarang. Di wilayah berbentuk segitiga ini, kapal-kapal menghilang tanpa jejak. Kadang kapal itu muncul lagi, tapi kosong dan tanpa satu orang pun. Tapi seringkali nggak ada yang menemukan bangkai kapal itu, dan bukan cuma kapal, pesawat juga hilang di sana. Kapal latih HMS Atalanta adalah salah satu kasus pertama misteri segitiga Bermuda. Kapal itu meninggalkan galangan kapal di Bermuda dan pergi menuju Inggris pada tahun 1880. Tapi kapal itu nggak pernah sampai ke Kepulauan Britania. Sebenarnya HMS Atalanta nggak pernah meninggalkan wilayah Bermuda. Kapal itu menghilang dan nggak ada yang menemukan jejaknya. Ada yang bilang kapal itu hilang setelah berhadapan dengan badai kencang. Dan para awak mungkin nggak punya cukup pengalaman menghadapi situasi itu. Dulu, semua orang ingin tahu apa yang terjadi pada kapal itu. Kenapa kapal itu bisa hilang? Kejadian itu masuk berita utama, orang-orang punya berbagai teori tentang kemungkinan kejadiannya. Cerita ini berlanjut dengan kapal pengangkut batu bara Cyclops pada tahun 1918. Kapal ini berlayar dari Pulau Barbados, tapi setelah beberapa hari, kejadian yang sama terjadi. Kapal ini menghilang tanpa jejak bersama lebih dari 300 awaknya. 3 tahun kemudian, pada tahun 1921, seorang penjaga pantai di Diamond Shoals dekat Cape Hatteras, Carolina Utara menemukan kapal komersial besar yang kandas. Penjaga pantai siap menolong, tapi nggak ada yang bisa diselamatkan karena kapal itu kosong, nggak ada awak kapal atau penumpangnya. Beberapa teori yang terkait kejadian ini menyebutkan bajak laut, tapi nggak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Penerbangan 19 menjadi salah satu insiden paling terkenal di wilayah ini. Satu kelompok pesawat hilang di wilayah ini tahun 1945. Ekspedisi penyelamatan juga nggak berjalan lancar karena salah satu kapal dengan 13 awak juga hilang. Hal-hal tersebut nggak cuma kejadian di zaman dulu kok. Sebuah kapal sepanjang 9 meter dengan 20 awak hilang sehari setelah seharusnya tiba di Lake Worth, Florida. Gak ada catatan kapal atau sinyal darurat dari kapal itu. Misi pencarian melibatkan perahu dan pesawat. Selama 84 jam, tim penyelamat mencakup wilayah yang hampir 2 kali luas negara bagian Massachusetts. Tapi hasilnya tetap nihil. Segitiga Bermuda dipenuhi misteri besar, tapi kepulauan ini tempat yang sempurna untuk wisatawan. Ini tempat yang bagus kalau kamu suka golf misalnya. Jadi kalau kamu beruntung, kamu mungkin bakal bertemu pemain golf atau seleb terkenal di sana. Dan untuk penggemar musik, John Lennon mendapat inspirasi untuk hampir 25 lagunya di salah satu kepulauan indah ini.